Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusriza Ramadan dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammad Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak perkebunan kelapa sawit terhadap kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit menuai banyak pro dan kontra pada masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Perkebunan kelapa sawit dianggap sangat menguntungkan secara ekonomi karena berpotensi untuk menjadi komoditas ekspor unggulan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk memajukan sektor perkebunan kelapa sawit, mengingat bahwa kelapa sawit merupakan tumbuhan yang tumbuh subur di Kepulauan Kalimantan. Pada tahun 2019, melalui situs resmi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 1.228.138 hektar lahan kebun kelapa sawit dan juga 78 pabrik pengelolaan kelapa sawit yang aktif beroperasi di Kalimantan Timur. Dengan luasnya perkebunan kelapa sawit serta banyaknya pabrik-pabrik pengelolaan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Timur, kita dapat melihat hal tersebut hanya melalui sudut pandang kepentingan ekonomi saja. Namun kita juga harus melihat pada aspek-aspek lainnya seperti keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup yang ada di hutan tropis Kalimantan Timur. Perlu kita ketahui bahwa kelapa sawit merupakan jenis tumbuhan monokultur di mana jenis tumbuhan tersebut tidak bersahabat dengan keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Kalimantan Timur. Polemik perkebunan kelapa sawit juga menjadi permasalahan yang disorot oleh dunia internasional saat ini. Bahkan pada tanggal 13 Maret 2019, Komisi Eropa menetapkan aturan pelaksanaan dari Renewable Energy Directive atau RED II. Dalam dokumen tersebut, kelapa sawit dianggap sebagai penyebab deforestasi besar-besaran secara global. Uni Eropa juga berencana untuk menghapuskan penggunaan energi biofuel berbasis kelapa sawit. Pemerintah Indonesia kemudian merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tersebut dengan mengecam Renewable Energy Directive II. Kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasi produksi kelapa sawit di Indonesia dan akan merugikan ekspor kelapa sawit Indonesia di pasar Eropa. Apabila kebijakan ini diberlakukan, masihkah produksi kelapa sawit di Indonesia menjadi industri yang menguntungkan secara ekonomi? Sebenarnya, kelapa sawit memang merupakan komoditas yang potensial untuk menunjang perekonomian negara, khususnya di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah mengkaji serta menetapkan peraturan dan kebijakan perkebunan di Indonesia agar setiap lahan perkebunan yang dibuka tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Akan tetapi, masih banyak oknum-oknum pelaku perkebunan kelapa sawit yang tidak mengindahkan kaidah peraturan dan kebijakan perkebunan dengan membuka lahan perkebunan kelapa sawit yang ilegal bahkan tanpa adanya perizinan yang sah secara hukum. Hal inilah yang menimbulkan kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur. Data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, terdapat 24.000 hektar lahan perkebunan kelapa sawit yang ilegal karena berada di area konsesi hak pengelolaan hutan atau HPH yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Berau. Berau merupakan salah satu contoh dari satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Bayangkan masih ada berapa banyak lagi perkebunan kelapa sawit ilegal yang tersebar di Kalimantan Timur, bahkan di seluruh Indonesia. Padahal seharusnya semua perusahaan kelapa sawit harus sesuai dengan standar dan menerapkan prinsip Indonesian Sustainable Palm Oil agar mengurangi resiko dan potensi terjadinya kerusakan lingkungan. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa dampak perkebunan kelapa sawit ilegal terhadap kerusakan lingkungan yang ada di Kalimantan Timur. Yang pertama, pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan metode pembakaran hutan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan polusi udara bahkan gangguan kesehatan pada manusia seperti infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Dampak dari kebakaran hutan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga dirasakan oleh negara yang berdekatan dengan Pulau Kalimantan. Pada tahun 2019, Singapura dan Malaysia protes terhadap kiriman asap dari kebakaran hutan yang terjadi di Pulau Kalimantan, Indonesia.
Kedua, perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai dengan standar Indonesian Sustainable Palm Oil akan merusak habitat flora dan fauna. Digantikannya hutan tropis dengan perkebunan kelapa sawit pastinya akan menjadi ancaman bagi populasi hewan dan tumbuhan di Kalimantan Timur. Terlebih lagi pada hewan asli Kalimantan Timur yang dilindungi yaitu orang utan. Greenpeace menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi ancaman utama untuk populasi orang utan di Kalimantan Timur. Bahkan beberapa oknum menganggap orang utan adalah hama bagi perkebunan kelapa sawit sehingga orang utan diburu. Tidak hanya fauna, flora juga merasakan dampak dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit yang ilegal. Rusaknya kualitas tanah akan menyebabkan kekeringan sehingga tanah mengalami erosi dan tidak lagi subur bagi tumbuh-tumbuhan yang ada di Kalimantan Timur. Yang terakhir, akibat rusaknya hutan di Kalimantan Timur, maka dampak yang akan sering dirasakan oleh masyarakat Kalimantan sendiri adalah banjir. Hal ini dikarenakan hutan sebagai tempat resapan air yang efektif tidak lagi berfungsi akibat deforestasi hutan. Menjaga kelestarian hutan di Kalimantan Timur adalah tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus menindak tegas perkebunan kelapa sawit yang ilegal serta mendesain wilayah perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan di hutan Kalimantan Timur. Semoga video yang saya buat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.